Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la yashba' wa du'ain la yustajab. Para pendengar radio MBS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa melanjutkan pengajian mengenai tentang fikih sirah an-nabawiyah, memahami perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kitab yang akan kita bacakan adalah kitab Fikih Sirah An-Nabawiyah karya Syekh Muhammad Said Ramdan Al-Budi. Para pendengar radio MBS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di pertemuan yang pertama kemarin sudah kita bahas mengenai tentang apa itu sirah an-nabawiyah. Sudah kita bahas pula mengenai tentang apa tujuan kita mempelajari sirah nabawiyah dan manfaat-manfaatnya. Juga sudah kita bahas mengenai tentang rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih daerah Arab sebagai tempat kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di pagi hari ini kita akan membacakan dan menyampaikan mengenai sejarah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai dari lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian tumbuhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga mengenai tentang ketika Rasulullah beranjak dewasa dan diajak untuk melakukan usaha atau bisnis bersama pamannya sampai ke negeri Syam. Kita juga akan mengkaji apa hikmah di balik kisah-kisah tersebut sehingga kita bisa memetik pelajaran apa rahasia yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah-kisah ini untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Para pendengar radio MBS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita sebelum menyampaikan kisah mengenai tentang lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu sudah setiap hari kita dengarkan, hampir setiap hari atau setiap minggu lah paling tidak, atau setiap sebulan satu kali di majelis-majelis yang di situ dibacakan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang disebut dengan majelis Maulid. Nah, ini perlu kita fahami pula di dalam kisahnya yang ditulis oleh ahli sejarawan. Beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Dan di sini inilah nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikaji oleh para ulama berdasarkan dari informasi yang didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau adalah keturunan Adnan. Dan Adnan ini disepakati oleh para peneliti, oleh para ulama bahwasanya Adnan itu adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Dan para ulama juga menyampaikan bahwasanya nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Adnan itu sudah disepakati. Akan tetapi yang Adnan
terus ke atas sampai Nabi Ismail, di situ belum ada kesepakatan. Artinya ada perbedaan di antara para ulama. Yang jelas mereka sepakat bahwasanya Adnan adalah putranya Ismail, Ismail bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ulama pun menyampaikan bahwasanya, dan ini berdasarkan atas hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, bahwasanya Rasulullah berdawuh, innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail. Allah telah memilih Kinanah dari keturunan Ismail, wastafa Quraisyan min Kinanah, memilih Quraisy dari keturunan Kinanah, wastafa Hashiman, dan memilih Bani Hashim min Quraisy dari keturunan Quraisy, wastofani, dan telah memilihku min Bani Hashim dari keturunan Bani Hashim. Dari sini para ulama menyampaikan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir dari keturunan orang-orang yang baik, keturunan orang-orang mulia, keturunan orang-orang yang tetap menjaga imannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang tentunya ini bisa kita jadikan analogi bahwasanya ketika kita mempunyai sesuatu yang amat kita sayangi, misalkan emas, misalkan permata, mesti kita jaga dan kita tempatkan ke tempat yang paling mulia. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nur Muhammad dipindah dari satu generasi ke generasi hingga sampai lahir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala memilihkan untuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat-tempat yang mulia, kakek-kakek yang mulia, sehingga terus kemudian lahir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah nasabnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diceritakan mengenai tentang lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, akan tetapi tidak bertemu dengan orang ayahnya yang bernama Abdullah. Rasulullah saat itu ayahnya meninggal dunia ketika Rasulullah masih di dalam kandungan berumur 2 bulan. Kemudian 9 bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, dan Rasulullah seperti kebiasaannya, para pakar sejarah menulis seperti itu, orang-orang Arab ketika lahir itu dititipkan ke tempat-tempat yang di situ menerima jasa untuk menyusui anak-anak atau bayi-bayinya, sehingga Rasulullah pun juga seperti itu. Rasulullah ditempatkan di tempatnya Halimah. Di tempatnya Halimah terjadi banyak sekali kejadian-kejadian aneh ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai tinggal di situ. Di tempatnya Halimah, yang di situ masih tanah dalam keadaan tandus, kering, di mana kambing-kambing di situ pun juga kurus karena kondisi daerah yang tidak subur. Akan tetapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dititipkan di situ, tiba-tiba tanahnya Halimah yang aslinya tandus menjadi subur, yang aslinya air tidak mengalir menjadi mengalir, tumbuh-tumbuhan menjadi banyak hijau, sehingga kambing-kambing di situ bisa makan, gemuk dan banyak air susunya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan seperti inilah model sejarah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Said Ramdan Al-Buti. Beliau akan menyampaikan apa di balik semua ini. Selanjutnya kisahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai beranjak menjadi anak yang berumur setelah selesai menyusui selama 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sampai di umur 5 tahun, kurang lebih seperti anak TK. Rasulullah lahir dalam keadaan yatim yang seperti itu. Seperti diriwayatkan dalam Sahih Muslim, terjadilah kejadian yang dinamakan dengan
haditsatu syaqqis sadr, kejadian di mana Rasulullah dibelah dadanya. Dan saat itu Rasulullah sedang bermain-main bersama dengan teman-temannya. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang mengambil Rasulullah, kemudian dituturkan dan dibelah dadanya, diambil hatinya, dicuci dengan air zam-zam, seperti yang akan kita sampaikan di dalam hikmah-hikmahnya. Selesailah masa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disusui oleh Halimah. Dan di umur 6 tahun Rasulullah dikembalikan kepada Siti Aminah, ibunya. Tidak lama kemudian ibunya meninggal dunia. Dirawatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh kakeknya Abdul Muthalib hingga 2 tahun, yaitu berumur 8 tahun, dan kemudian Rasulullah ditinggal pula oleh kakeknya. Ini kejadian yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ditinggal orang-orang yang tercinta, tidak bertemu dengan orang tuanya, ayahnya, berkumpul dengan ibunya hanya beberapa tahun, dan berkumpul dengan kakeknya pun hanya beberapa tahun. Dan itulah yang dialami oleh Nabi kita, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa kita bayangkan apabila kita punya saudara yang punya saudara, punya anak kecil, misalkan orang tuanya sudah tidak ada, pasti kita kasihan. Dan begitulah yang terjadi dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kakeknya meninggal dunia, kemudian yang merawatnya adalah pamannya Abu Thalib. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pendengar radio MBS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tentang kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW sampai beliau umur 8 tahun ini? Yang pertama yang perlu kita sampaikan, seperti yang disebutkan dalam kitab Fikih Sirah An-Nabawiyah, adalah yaitu Allah Subhanahu wa taala benar-benar menjaga yang namanya cahaya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari Nabi Adam sampai beliau lahir. Rasulullah dipilihkan tempat yang baik. Ini menunjukkan derajat yang tinggi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terbukti dari salah satunya hadis yang disampaikan sebelumnya, dan juga hadis yang lain di dalam riwayat At-Tirmidzi. Tiba-tiba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik mimbar, faqala man ana. Rasulullah berkata, siapa saya? Faqalu anta Rasulullah alaikassalam, engkau adalah Rasulullah dan kepadamu keselamatan. Faqala ana Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, saya adalah Muhammad, anaknya Abdullah, anaknya Abdul Muthalib. Innallaha khalaqal khalqa, Allah menciptakan makhluk, maksudnya manusia. Tsumma ja'alahum firqataini, kemudian manusia itu dibagi menjadi 2 golongan. Faja'alani fi khairihim, Allah menempatkanku di 2 golongan, yang di kedua golongan itu yang paling baik, firqatan tempatnya. Tsumma ja'alahum qabaila, kemudian setelah itu manusia diperbanyak dari masanya Adam menjadi qabilah-qabilah. Faja'alani fi khairihim qabilatan, kemudian Allah menempatkanku di antara qabilah-qabilah itu, dipilihlah qabilah yang paling baik. Tsumma ja'alahum buyutan, dari qabilah-qabilah itu banyak sekali rumah-rumah. Faja'alani fi khairihim baitan, kemudian Allah menempatkanku di rumah yang paling baik. Wa khairihim nafsan, dan di diri yang paling baik. Artinya apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ditempatkan sebelum lahir Nur Muhammadnya itu di tempat yang paling baik. Nah, ini salah satu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala begitu memuliakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu menyayangi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu mengelilingi Rasulullah dengan banyak rahmat dan keberkahan. Itulah yang bisa kita ambil, sehingga Rasulullah dipilihlah dari kabilah-kabilah yang terbaik, yaitu salah satunya adalah kabilah Arab.
Kabilah Arab menjadi baik sebab adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari golongan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan itu wajar-wajar saja seperti yang kita sampaikan. Ketika kita mempunyai barang atau anak yang paling kita sayangi, atau barang lah yang paling kita sayangi, kita selalu menjaga barang tersebut di tempat yang paling baik. Dan itu wajar, wajar sekali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya apa hikmah di balik lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan yatim? Hikmah kenapa Allah Subhanahu Wa Taala meninggalkan ibunya dan kemudian juga meninggalkan kakeknya sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seakan-akan hidup sebatang kara. Dan yang seperti ini bisa kita ketemukan faedahnya, hikmahnya, pelajarannya. Syekh Muhammad Sa'id Ramdan Al-Buti menyampaikan bahwasanya salah satu hikmah tersebut adalah agar suatu saat nanti orang yang mengingkari kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa mengatakan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi seorang yang pintar, bisa menyampaikan Al-Quran dan seluruh isinya, itu gara-gara misalkan mereka menyampaikan Muhammad dididik oleh ayahnya, Muhammad dididik oleh ibunya, Muhammad dididik oleh kakeknya. Tapi nyatanya tidak bisa, sebab orang tuanya, ayahnya sudah meninggal dunia, kakeknya pun hanya bergaul dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW di masa kecilnya. Bagaimana cara mengajarinya? Sehingga tidak bisa orang memasukkan keraguan di hati orang-orang mukmin di masa itu maupun di masa sekarang bahwasanya Al-Quran itu buatan Muhammad, dia diajari oleh kakeknya, dia diajari oleh ayahnya. Tidak bisa. Ini sudah menjadi skenario dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sudah menjadi rencana dari Allah Subhanahu Wa Taala agar orang-orang yang mengingkari Nabi Muhammad tidak bisa mengatakan seperti itu. Itu salah satu hikmahnya. Hikmahnya yang lain untuk menunjukkan bahwasanya sesungguhnya yang mendidik kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang mendidik kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dengan seperti ini kita semakin ini bisa, kisah-kisah seperti ini bisa menambah keimanan kita, ma'asyiral muslimin, dan para pendengar radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita bisa untuk selalu menjaga keimanan kita. Orang-orang yang ingin merusak akidah orang mukmin nggak bisa mengatakan seperti itu. Oh, misalkan ada yang mengatakan kamu kok bisa percaya ya bahwasanya itu adalah firman Allah, bukannya itu adalah omongannya Muhammad. Nggak bisa. Bagaimana membuktikan? Rasulullah SAW yang pertama adalah lahir di daerah yang ummi, yang orang di situ tidak banyak, tidak membaca dan tidak bisa menulis. Bagaimana mendapatkan ilmu? Yang kedua, Rasulullah sendiri itu ayahnya sudah meninggal dunia, kakeknya meninggal dunia, sehingga siapa yang mendidik, memberikan ilmu kalau bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya mengenai tentang seperti yang saya sampaikan di awal, ada kisah kejadian-kejadian aneh yang terjadi ketika Rasulullah SAW itu pindah ke tempatnya Halimah yang di situ tiba-tiba tanahnya menjadi subur. Yang seperti ini patut kita yakini. Apa yang harus kita yakini? Bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kekasih Allah, itu adalah Nabi Allah, itu adalah Rasulullah yang kedatangannya bisa mendatangkan keberkahan. Bagaimana tidak? Daerahnya Halimah
itu terkenal dengan daerah yang tandus, tapi ketika Rasulullah menempati di situ tiba-tiba menjadi subur. Nah, ini kok bisa terjadi? Sangat masuk akal sekali. Kita pun ketika kita menempatkan atau kita menyayangi seseorang atau kita menghormati seseorang, misalkan itu adalah kiai kita yang ditelepon misalkan oleh salah satu pihak keluarga dalam, misalkan, Pak Kiai mau mampir ke rumah jenengan. Oh nggih, siap, insya Allah. Kapan? Besok. Ya sudah, kita siapkan. Maka mau nggak mau kita di rumah menyiapkan mulai tempat menginapnya yang bersih, kemudian tempat makannya beliau, terus kemudian tempat istirahatnya beliau, kemudian makanan-makanan itu tersedia, tempatnya juga rapi. Tujuannya untuk apa? Menghormati orang yang kita sayangi, menghormati orang yang kita muliakan. Nah, kemudian beliau datang, misalkan semua dalam keadaan bersih, rapi, dan siap. Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat disayangi, kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki kedudukan tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang itu masih bayi, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditempatkan di temannya Halimah Sa'diyah. Mau nggak mau Allah Subhanahu wa taala pun akan menyertakan keberkahannya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang ada di sekitarnya. Dengan cara apa? Allah menjadikan dengan kuasanya kun fayakun, jadilah tempatnya saat dia itu menjadi tempat yang subur. Airnya mengalir, tumbuh-tumbuhan menjadi hijau. Banyak sekali, terus kemudian sehingga kambing-kambing bisa makan di situ. Nah, ini sangat masuk akal sekali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sehingga para ulama pun kemudian menyampaikan bahwasanya apa yang dimaksud dengan keberkahan itu pun diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para pewarisnya, yaitu ulama. Al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewarisnya para nabi. Sehingga dari sini para ulama pun menyampaikan, ketika kita mempunyai hajat, mempunyai kebutuhan agar kita hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka datangilah orang-orang yang mempunyai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu pewarisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para aulia dan ulama dan sholihin. Di situ ketika kita minta doa kepada beliau-beliau, doa kita akan mudah untuk diijabahi, dan itulah yang dinamakan dengan keberkahan. Dan yang saya lihat, nah, begitu juga ya, kejadian yang seperti ini banyak dilakukan oleh para ulama-ulama terdahulu. Mereka menyowankan anak-anaknya kepada orang-orang soleh agar didoakan, agar Allah Subhanahu wa taala melalui orang-orang soleh tersebut diberi keberkahan. Tentunya yang memberikan keberkahan adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi lewat perantara kemuliaan Allah yang diberikan kepada orang soleh tersebut. Nah, keberkahan tersebut bisa datang. Ya, ini terjadi seperti Rasulullah di tempatnya Halimah. Misalkan kita mendatangkan orang-orang soleh, mendatangkan orang-orang alim, mendatangkan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ke tempat kita, ke pesantren kita, ke rumah kita, yang di situ pun jejak langkah kaki mereka, sebab mereka disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka pun mau mendoakan tempat yang kita singgahi, maka di situ Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikan keberkahan. Dan ini sudah dicontohkan dalam kisah ketika Rasulullah SAW pindah di tempatnya Sa'diyah, yang di situ tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di tempatnya Sa'diyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pendengar radio MBS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin menarik kisah yang kita dengarkan. Jadi kita tidak hanya mendengarkan sejarah, tapi di situ kita juga menggali hikmah apa di balik sejarah ini. Selanjutnya adalah kejadian yang aneh di tempatnya As-Sa'diyah.
ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti diriwayatkan dalam Sahih Muslim, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atahu Jibril. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril, wahwa yal'ab, dan malaikat Jibril dan Nabi Muhammad sedang bermain ma'al gilman dan teman-temannya, fa'akhadahu fasora'ahu. Rasulullah tiba-tiba ditarik kemudian ditidurkan. Fasyaqqa an qalbihi. Kemudian malaikat Jibril yang menjelma menjadi laki-laki itu membelah dadanya Rasulullah yang masih berumur 5 tahun. Fastakhrajahu fastakhraja minhu 'alaqah. Kemudian dikeluarkan hatinya, ada segumpal darah, ya, itu dibersihkan oleh malaikat Jibril. Faqala hadza haddun minasyai hadza haddus syaitani minka. Ini tempat setan yang mungkin bisa masuk di sini. Dibuang yang seperti summa ghasalahu fi tastin min dhahabin bima Zamzam. Kemudian dibersihkan hatinya Rasulullah dengan tempat yang terbuat dari emas dengan air Zam-Zam. Setelah dibersihkan, tsumma a'adahu ila makanihi. Kemudian dikembalikan lagi ke tempatnya. Dan saat itu anak kecil yang melihat Rasulullah itu dibelah, semuanya lari. Waja'al gulman yas'auna ila ummihi. Mereka lari untuk menemui Sa'diyah dan ibu-ibu susonnya, dan berteriak, inna Muhammadan qad qutil, Muhammad dibunuh. Pas waktu itu masih umur 5 tahun. Fastaqbaluh, kemudian mereka mendatangi Rasulullah, wa huwa mumtaqi'ul launi, dan Rasulullah dalam keadaan tenang-tenang saja. Malaikat Jibril sudah pergi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa hikmah di balik kisah ini? Syekh Muhammad Said Ramdan Al-Buti menyampaikan, yang pertama, hikmah ini tidak bisa, kejadian ini tidak bisa kita ambil kesimpulan bahwasannya akhlak buruk, sifat buruk dari seseorang itu bisa dihilangkan dengan melakukan operasi fisik. Misalkan dengan kita minta salah satu dokter bedah, ini saya punya sifat yang sombong, saya punya sifat tinggi, tolong hilangkan sifat saya ini. Kemudian kita minta dokter untuk membelah hati kita, membersihkan dengan air, misalkan dengan Zam-Zam, terus kembalikan lagi, tidak bisa. Ini kisah menunjukkan keistimewaan, menunjukkan kekhususan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab di situ manusia memang diciptakan di situ, dalam hatinya ada bagian yang di situ setan bisa masuk, setan bisa membisikkan, dan itulah yang dibersihkan oleh malaikat Jibril. Nah, gunanya untuk apa? Suatu saat nanti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala wahyu, mulai dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat terakhir, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, yang di situ setan tidak bisa untuk campur tangan dari firman Allah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga benar-benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah, wahyu yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar murni dari Allah Subhanahu wa taala, dan setan tidak bisa untuk membisikkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tempat turunnya ilmu itu di dalam hati, ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan para pendengar radio MBS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kisah dan hikmah. Sudah kita sampaikan mengenai tentang nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kelahiran Rasulullah dalam keadaan yatim dan apa saja hikmahnya. Dan juga di saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di umur 5 tahun terjadi kejadian pembelahan dadanya Rasulullah dan pembersihan hatinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kejadian mengenai pembelahan hatinya Rasulullah SAW itu terjadi beberapa kali yang nanti akan disampaikan. Wa thabata fis sahih tikraru haditsati syaqi sadri sallallahu alaihi wasallam aktsar min marrah. Yang kita kenal rata-rata ya ini,
hanyalah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih berumur 5 tahun itu. Tapi ternyata proses pembersihan hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berkali-kali. Nanti apa hikmahnya akan disampaikan sebelumnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pendengar radio MBS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah selanjutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian beranjak dewasa. Di umur 12 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak menjadi seorang pemuda yang pemalas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang pemuda yang penuh semangat dan mau untuk membantu orang yang telah mendidiknya, yaitu pamannya, orang yang mau mendampinginya yaitu pamannya Abu Thalib. Sehingga suatu saat ada kejadian aneh nanti ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diajak berbisnis ke Syam, ya, di umur 12 tahun. Kisahnya adalah saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai berangkat ke Syam dan kemudian tiba di daerah yang namanya Busra, kemudian melewati atau bertemu dengan seseorang yang telah mempelajari kitab Injil, yang orang-orang dulu menyebutkannya adalah rohib, yang rohib itu bernama Buhairah. Wa kana aliman bil Injil khabiran bi syu'unin nasraniyah. Dia sudah mempelajari Injil benar-benar dan dia tahu perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Nah, di situ di tempat yang telah disebutkan tadi, Abu Sara Buhairah an-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ketika ketiga orang itu bertemu, di situ ada pamannya, di situ ada Nabi Muhammad, masih berumur 12 tahun, kurang lebih masih kelas 6 MI kalau yang sekarang. Itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibaratnya kalau bahasa Jawanya itu dipendelii oleh Buhairah. Diperhatikan benar-benar oleh Buhairah. Anak ini sepertinya ada yang luar biasa. Faja'ala yata'ammaluhu wa yukallimuhu. Dan kemudian mulai mengajak bicara, sumal tafata ila Abi Thalib. Setelah anak itu diperhatikan, masih kelas 6 MI, kemudian Rasulullah kemudian pamannya itu ditanya oleh Buhairah, ma hadzal gulamu minka, apa hubungan anak ini dengan kamu? Faqala, Abu Thalib menjawab, ibni. Abu Thalib ternyata menjawab, wah ini anak saya ini. Wa kana Abu Thalib yad'u bi ibnihi li syiddati mahabbatihi lahu wa syafaqatihi alaihi. Dan wajar Abu Thalib, padahal itu bukan anaknya tapi keponakannya, menyebut bahasa itu anaknya karena saking sayangnya Abu Thalib karena Rasulullah SAW sudah tidak mempunyai orang tua. Oh, ini anak saya ini anak saya. Faqala lahu Buhairah. Ternyata Buhairah menimpali dengan jawaban yang tidak disangka. Ma huwa bi ibnika wa ma yambaghi ayyakuna abu hadzal ulami hayyan. Enggak mungkin ini anakmu. Tiba-tiba Abu Thalib kok bisa orang ini tahu seperti itu? Dan tidak mungkin, yang kedua adalah tidak mungkin orang tua atau ayah dari anak ini masih hidup. Dan setelah terdesak Abu Thalib seperti itu, ya benar. Faqala huwa ibnu akhi. Ya benar, ini adalah anaknya saudaraku. Buhairah melanjutkan dengan pertanyaan, ingin memastikan, fama fa'ala abuhu, kamu tahu ayahnya kondisinya? Faqala, Abu Thalib menjawab, mata wa ummuhu hubla bihi. Kondisinya ayahnya sudah meninggal dunia di waktu ibunya masih mengandungnya. Faqala Buhairah, sodakta, benar. Dan kemudian gara-gara Buhairah ini sudah memastikan bahwasanya ini adalah anak luar biasa,
Maka Buhairah berkata, farji bihi ila baladihi wahdar alaihi yahudun fallahi la in ra'awhu huna la yablughannahu syarran fa innahu ka'inun li ibni akhika hadza sya'nun azim. Wahai lelaki, antarkan anak ini pulang, sebab dan hati-hati kalau bertemu orang Yahudi. Demi Allah, andaikan orang Yahudi itu tahu, maka mereka akan menginginkan keburukan, sebab di dalam diri anak ini ada sesuatu yang luar biasa. Abu Talib dia masih belum paham tentang omongan luar biasa itu, tapi yang dia pikirkan adalah kekhawatiran kalau misalkan benar yang diucapkan bahwasanya orang Yahudi mengincarnya, maka Abu Talib mengajaknya kembali pulang. Apa nanti hikmahnya akan kita sampaikan. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak jadi melakukan perjalanan bisnis ke Syam. Nanti ada perjalanan bisnis ke Syam dengan memperdagangkan dagangan dari calon istrinya Khadijah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berhenti untuk membantu pamannya Abu Talib, terus melakukan usaha-usaha supaya meringankan kehidupan, bisa membiayai dirinya sendiri dan meringankan kehidupan pamannya Abu Talib. Rasulullah SAW memilih pekerjaan yaitu menggembala kambingnya orang Mekah, dan itu diceritakan oleh Rasulullah SAW. Kuntu al-ghanam ala qarari toli ahli Makkah. Nah, saya dulu itu pernah ya, menggembala kambing di gunung-gunung ya milik ahli Mekah. Nah, di sini juga ada kisah mengenai tentang penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkeinginan suatu saat untuk ikut samar. Samar itu kumpulan orang-orang Mekah atau pemuda-pemuda Mekah untuk melakukan nyanyi-nyanyi pas waktu di malam hari. Rasulullah SAW itu pernah menitipkan kambingnya kepada temannya. Wahai temanku, ya, saya pingin titip kambing ini, saya pingin ikut samar, ikut kumpul dengan orang-orang ya, Mekah yang mereka itu lagi bersenang-senang. Akhirnya malam-malam Rasulullah SAW turun, terus kemudian berkumpul dengan mereka. Tiba-tiba Rasulullah ketika sudah duduk ngantuk terus kemudian tertidur, bangun-bangun matahari sudah terbit. Kembali Rasulullah ke tempatnya, ditanya. Nah, akhirnya Rasulullah menceritakan, waduh saya di sana ternyata saya tidur, nggak tahu kejadiannya. Nah, terus kemudian malam berikutnya juga seperti itu, Rasulullah pengen lihat lagi. Terus kemudian Rasulullah SAW sama tertidur lagi. Nah, ketika sudah tertidur ditanya, apa yang kamu lihat? Saya juga tertidur lagi. Dari situ Rasulullah SAW mengatakan, "Tsumma mahamam tu ba'dahu bisu." Dari kejadian itu Rasulullah SAW dari itu saya sudah tidak ingin ikut samar-samar yang seperti itu lagi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang kita akan menyampaikan sedikit tentang hikmah di balik kisah pertemuan Rasulullah dengan Buhairah, dan juga kisah dengan Rasulullah SAW kenapa ketika berkeinginan buruk justru tidak terjadi. Yang pertama adalah pertemuan dengan Buhairah. Di sini banyak sekali hikmahnya. Salah satunya adalah bahwasannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah dikenal sebelum beliau lahir. Diketahui sifat-sifatnya sebelum beliau lahir, diketahui informasinya sebelum beliau lahir. Diketahui dari mana? Diketahui dari kitab Taurat, diketahui dari kitab Injil. Salah satu buktinya adalah beberapa riwayat yang dituliskan oleh para ahli sejarah. Orang Yahudi yang ada di Madinah itu ketika mereka berselisih dengan kaum Aus dan Khazraj, mereka mengungkit-ungkit akan datang seorang nabi, seorang nabi itu akan bersama kita, kata orang Yahudi, dan saya akan memerangimu wahai orang Aus dan Khazraj. Saya akan mengajak nabi tersebut. Nyatanya nabi itu tidak diutus dari golongan mereka, tidak diutus dari golongan Bani Israel, tapi justru dari Bani Ismail.
yang kemudian benar-benar muncul orang Yahudi tidak jadi mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad SAW hanya gara-gara tidak dari golongan mereka. Dan itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqul lima ma'hum." Dan ketika datang kepada orang Yahudi satu informasi kitab dari Allah yang membenarkan apa yang mereka dapatkan dari informasi, wa kanu min qablu yastaftihun, dan mereka sebelumnya itu suka mengungkit-ungkit alal ladzina kafaru, pada orang-orang yang kafir, maksudnya kaum Aus dan Khazraj. Tapi falamma ja'ahum ma'arafu, tapi ketika datang benar-benar apa yang mereka ketahui, kafarubi, justru mereka mengingkarinya. Padahal fala'natullahi alal kafir. Padahal dulu mereka ngomong akan datang seorang nabi, tapi ketika datang mereka justru tidak mengikuti. Nah, ini juga satu informasi bahasanya Rasulullah itu sudah dikenal oleh orang-orang yang dititipi Allah Subhanahu wa taala kitab baik Taurat maupun Injil. Dan informasi itu sudah ada. Informasi itu sudah ada. Bahkan mereka lebih mengenal ciri-ciri sifat-sifat Nabi yang bakal lahir itu yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam daripada anaknya sendiri, dan itu disifati oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu, mereka yang kita kasih kitab baik Taurat maupun Injil tahu Nabi Muhammad kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mereka mengetahui anaknya sendiri. Wa inna fariqum minhum, namun sebagian golongan dari mereka layaktumunal haqqo, menyembunyikan informasi yang benar. Wa hum ya'lamun, padahal mereka mengetahui. Suatu saat Umar bin Khattab pernah bertanya pada Abdullah bin Salam, seorang yang sudah pernah mempelajari kitab Allah, Taurat, Injil, kemudian masuk Islam. Umar bertanya, "Ata'rifu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam kama ta'rifu ibnak?" Hai Abdullah bin Salam, saya ingin memastikan ini. Apakah kamu sudah mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti kamu mengenal anakmu sendiri? Faqala na'am wa aktsar. Ya, saya sudah tahu informasinya, bahkan lebih tahu daripada saya mengenal anak saya sendiri. Dan kita juga sudah banyak tahu kisah mengenai Salman Al-Farisi, yang Salman Al-Farisi itu benar-benar mencari informasi akan datangnya seorang nabi dan sudah datang. Itu dicari. Nah, dari mana Salman Al-Farisi tahu? Dari kitab-kitab, ya, wasifatuhu minal Injil warrohban wa ulamil kitab. Yang dimana Salman sudah tahu informasi akan datang seorang nabi dari Injil dan dari orang-orang yang sudah mempelajari kitab Taurat dan Injil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kisah yang seperti ini semoga menambah keimanan kita, menambah keyakinan kita bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabiullah, adalah Rasulullah. Sehingga kita benar-benar ketika setiap setelah salat kita mengucapkan ketika tahiyat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Nah, itu fungsinya ketika kita lafalkan setiap salat untuk menambah keimanan kita, keyakinan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah hikmahnya. Dan yang terakhir, hikmah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menginginkan keburukan, mengikuti samar, padahal itu hanya sekedar samar, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata ditidurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu salah satu bentuk penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu salah satu bentuk cara Allah mendidik Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala tidak menginginkan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tumbuh dalam keadaan yang suka bersenang-senang, suka berfoya-foya. Sebab Rasulullah nanti disiapkan benar-benar untuk menjadi seorang Rasul, disiapkan benar-benar untuk menjadi seorang yang kuat, disiapkan benar-benar untuk menerima wahyu dan menyampaikan apa
yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hal-hal yang benar-benar Rasulullah itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, zahiran wa batinan. Baik secara zahir, baik secara batin. Yaitu fungsinya adalah suatu saat nanti Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dan Rasulullah kemudian di umur 40 tahun diangkat menjadi utusan, sehingga Rasulullah benar-benar siap dan benar-benar menjadi seorang Rasul yang menjadi panutan bagi seluruh umat manusia. Seperti firman-Nya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan dengan firman-Nya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kita tidak mengutusmu kecuali rahmat bagi seluruh alam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pendengar radio MBS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita sampaikan mengenai tentang sejarah Kanjeng Nabi Muhammad SAW mulai lahirnya hingga beliau umur 12 tahun. Di pertemuan kedepannya akan kita sampaikan kisah beranjaknya Rasulullah SAW dewasa umur 25 tahun meninggal dengan Khadijah dan apa hikmah-hikmahnya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran, mengambil hikmah, dan kita amalkan apa yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu-ilmu ini untuk kehidupan sehari-hari kita. Kita bisa mengambil ilmu bahwasanya Rasulullah lahir dalam keadaan tidak gampang. Rasulullah lahir dalam keadaan yang cukup gampangannya keras, tapi itu ada hikmahnya supaya Rasulullah tumbuh dalam keadaan yang yatim itu tumbuh dalam keadaan mandiri. Rasulullah SAW tumbuh dalam keadaan yang kuat. Rasulullah SAW tumbuh dalam keadaan nanti hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang perlu kita lakukan. Kita yang lahir dalam keadaan orang tua kita masih ada, kita lahir dalam keadaan kakek kita masih ada, kita lahir dalam keadaan orang-orang di sekitar kita menyayangi kita, dan itu berbanding jauh dengan kehidupan Rasulullah SAW. Nah, yang seperti ini ya, kita harus jadikan penyemangat dalam diri kita bahwasanya kehidupan kita tidak sesusah apa yang dialami oleh Rasulullah SAW, sehingga kita pun masih terus berjuang dalam kehidupan ini agar kita nanti bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia, husnul khotimah, dan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Semoga kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari ilmu-ilmunya Allah, untuk mempelajari ilmu yang dititipkan kepada Rasulullah SAW, untuk mengikuti jejaknya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semoga kita juga dimudahkan untuk mengamalkannya dan menyampaikan ilmu ini, mendapatkan ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Naktafi bihadzal qadar, nastaudikumullah dinakum wa amanatikum wa khatima amalikum. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.